Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Geri Malulesiela. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM. Dan mata kuliah yang saya bawakan hari ini yaitu Aljabar. Jadi materi yang saya bawakan hari ini yaitu sistem persamaan matriks. Ada 3 poin yang saya bahas di saat ini. Poin yang pertama yaitu poin A, yaitu pengantar sistem persamaan matriks. Yang kedua yaitu poin B, matriks dan operasi matriks. Dan contohnya poin C yaitu inverse matriks dan contohnya. Pada poin A, pengantar sistem matriks. Matriks adalah susunan teratur beberapa bilangan atau fungsi di dalam sebuah kurung. Bilangan atau fungsi tersebut disebut unsur elemen matriks. Beberapa contoh matriks sebagai berikut. Buka kurung siku, baris yang pertama yaitu 2, 5, 4. Baris yang kedua yaitu 1, 3, 6. Baris yang ketiga yaitu -3, 0, 1, tutup kurung siku. Pada contoh yang kedua, buka kurung siku, kolom yang pertama -1, 6, dan 3, tutup kurung siku. Pada contoh yang ketiga, yaitu buka kurung siku, A dan B itu baris pertama, dan C, D itu baris kedua. Tutup kurung siku, buka kurung siku, sin X min cos X itu adalah baris yang pertama. Sedangkan cos X dan sin X itu adalah baris yang kedua. Tutup kurung siku. Jalur horizontal di dalam matriks disebut baris, sedangkan jalur vertikal disebut kolom. Contohnya teman-teman bisa lihat di bawah ini. Kita lanjut. Pada contoh matriks di atas, matriks pertama dikatakan berukuran 3 kali 3. Buka kurung terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Matriks yang kedua 2 kali 1. Matriks ketiga 1 kali 3. Dan matriks keempat dan kelima 2 kali 2. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris disebut matriks baris atau vektor baris. Sedangkan matriks yang barisnya sama dengan jumlah kolomnya disebut matriks persegi. Sedangkan matriks yang jumlahnya baris dan kolomnya tidak sama disebut matriks persegi panjang. Secara umum, matriks ditulis sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat contoh di bawah ini. Lanjut persamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika ukuran dan unsur-unsur kedua matriks tersebut sama. Sebagai contoh, misalnya ada dua matriks A dan B. Contohnya, teman-teman bisa lihat di bawah ini. A sama dengan buka kurung siku A11 dan A12 itu baris yang pertama, dan A21 dan A22 itu baris yang kedua. Tutup kurung, dan B sama dengan buka kurung siku B11 dan B12 itu baris yang pertama, dan B21 dan B22 itu baris yang kedua, tutup kurung siku. Maka A sama dengan B jika dan hanya jika AIJ BIJ, yakni A11 sama dengan B11, A21 sama dengan B21, A12 sama dengan B12, dan A22 sama dengan B22. Poin yang kedua yaitu poin B, matriks dan operasi matriks dan contohnya. Matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar horizontal,
sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak, vertikal. Ordo matriks adalah banyak elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J, dapat ditulis AI kali J. Iya, teman-teman bisa lihat contoh di bawah ini, yaitu A sama dengan buka kurung siku A11 dan A21 titik-titik AI1 itu adalah kolom yang pertama. Lanjut A12, A22 titik-titik AI2 itu adalah kolom yang kedua. Sedangkan kolom J yaitu A1J, A2J titik-titik AIJ itu adalah kolom J. Sedangkan baris yang pertama yaitu A11, A12 titik-titik A1J itu adalah baris yang pertama. Sedangkan baris yang kedua yaitu A21, A22 titik-titik A2J itu adalah baris yang kedua. Pada baris I yaitu AI1, AI2 titik-titik AIJ itu adalah baris yang baris I. Lanjut operasi matriks. Operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuan. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks, dan transpose matriks. Kita masuk pada yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan matriks B yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A kurang B. Contohnya pada A sama dengan buka kurung siku A, B, C itu baris pertama dan D, E, F itu baris kedua. Sedangkan B sama dengan buka kurung siku G, H, I baris pertama, J, K, L baris kedua. A tambah B sama dengan buka kurung siku A tambah G dan D tambah J itu kolom yang pertama. Sedangkan kolom yang kedua B tambah H, E tambah K itu adalah kolom yang kedua. Kolom yang ketiga C tambah I, F tambah L tutup kurung siku. Pada contoh yang kedua yaitu A kurang B sama dengan buka kurung siku. Pada kolom yang pertama A kurang G, D kurang J. Pada kolom yang kedua B kurang H, E kurang K. Sedangkan kolom yang ketiga yaitu C kurang I dan F kurang L. Perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real. Maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan menggalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya A sama dengan buka kurung siku kolom yang pertama yaitu A, C, E, sedangkan kolom yang kedua yaitu B, D, dan F. Tutup kurung siku KA sama dengan K kali buka kurung siku A, C, E itu kolom yang pertama, sedangkan B, D, dan F itu kolom kedua. Tutup kurung siku sama dengan buka kurung siku K kali A, K kali C, K kali E itu kolom yang pertama, sedangkan kolom yang kedua K kali B, K kali D, dan K kali F.
tutup kurung siku. Kita masuk pada perkalian dua matriks. Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua baris matriks, misalkan matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika bentuk perkalian antara matriks secara umum yaitu A I kali M kali B M kali N sama dengan C I kali N. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks. Elemen pada kolom-kolom matriks B kemudian dijumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Contoh matriks A sama dengan buka kurung siku baris pertama yaitu A dan B, sedangkan baris yang kedua C dan D. B sama dengan buka kurung siku E, F dan G itu adalah baris pertama, baris kedua H, I, J, tutup kurung siku. A kali B sama dengan buka kurung siku A kali E tambah B kali H, A kali F tambah B kali I, A kali G tambah B kali J, itu adalah baris yang pertama. Sedangkan baris yang kedua, C kali E tambah D kali H, C kali F tambah D kali I, C kali G tambah D kali J, tutup kurung siku. Pada transpose matriks, transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan AT adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Contoh, A sama dengan buka kurung siku baris pertama yaitu P, Q, dan R. Baris kedua yaitu S, T, dan U. Maka AT sama dengan buka kurung siku baris pertama yaitu P dan S, baris kedua Q dan T, baris ketiga R dan U, tutup kurung siku. Kita masuk pada poin C yaitu inverse matriks dan contohnya. Inverse matriks adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A kurang 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Inverse matriks ordo 2x2. Inverse matriks persegi dengan ordo 2x2. Contohnya A pangkat min 1 sama dengan A per nilai mutlak A kali A dj A dengan syarat nilai mutlak kurang dari sama dengan 0. Jika A sama dengan buka kurung siku baris pertama A dan B baris kedua C dan D, tutup kurung siku, maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per A D kurang BC kali buka kurung siku D min B pada baris yang pertama, sedangkan min C dan A baris yang kedua, tutup kurung siku dengan nilai mutlak A kurang dari sama dengan 0. Matriks ordo 3x3. Untuk mencari inverse matriks pada ordo 3x3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Contohnya, buka kurung siku A mutlak
I tutup kurung siku, buka kurung siku I mutlak A, pangkat min 1 tutup kurung siku. Iya, mungkin itu saja video dari saya. Ini adalah referensi yang saya pelajari dari internet. Teman-teman bisa lihat referensi di bawah ini. Iya, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.